Kalau kedaulatan hilang, maka yang berdaulat ya oligarki. Siapa lagi? Tapi barangkali mereka lupa bahwa ada kedaulatan yang tak pernah terkalahkan. Kedaulatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu orang-orang yang terzalimi, rakyat yang terzalimi, saya kira ini senjata yang sangat ampuh ya, untuk meminta berdoa. Tentu selain doa adalah ikhtiar. Ikhtiarnya adalah kita teriak terus. Salah satunya. Ya. Kemudian kita juga melakukan aksi-aksi untuk membela rakyat. Karena hari ini rakyat betul-betul dalam kondisi yang luar biasa. Tertekan. Lagi-lagi rakyat yang jadi korban. Rakyat Indonesia maksudnya. Bukan rakyat Cina. Kita bisa berharap Indonesia ini maju. Ya, katanya koalisi Indonesia maju. Buana, sebelah mana majunya? Izin Pak, kalau Bapak sempat main ke wilayah Pantura, Tangerang, tepatnya di Kecamatan Teluk Naga dan Kosambi, di situ terlihat sekali pembangunan PIK 2 sudah ada beberapa desa yang bakalan tidak ada lagi. Sepertinya PSN PIK akan dijadikan kota metropolitan kedua yang ada di pinggir Jakarta karena posisinya pas mengarah ke laut untuk bisa dijadikan objek wisata sekalian fasilitas mewah punya orang kaya di PIK. Nantinya di pinggir laut berjejer perahu but orang-orang kaya. Mungkin akan ada macaunya juga tempat judi besar. Itulah alasan menyingkirkan Anies. Mereka leluasa bergerak. Luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat EJET, hari-hari ini rakyat betul-betul telah hilang kedaulatannya. Tentu oligarki. Kalau kedaulatan hilang, maka yang berdaulat ya oligarki. Siapa lagi? Tapi barangkali mereka lupa bahwa ada kedaulatan yang tak pernah terkalahkan. Kedaulatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu orang-orang yang terzalimi, rakyat yang terzalimi, saya kira ini senjata yang sangat ampuh ya, untuk meminta berdoa. Tentu selain doa adalah ikhtiar. Ikhtiarnya adalah kita teriak terus. Salah satunya ya. Kemudian kita juga melakukan aksi-aksi untuk membela rakyat. Karena hari ini rakyat betul-betul dalam kondisi yang luar biasa. Tertekan di Morowali, di Rempang, di Kalimantan, IKN. Lagi-lagi rakyat yang jadi korban. Rakyat Indonesia maksudnya, bukan rakyat Cina. Karena kita lihat, konon katanya pantai utara Tangerang ini juga tidak lama lagi akan dikuasai oleh orang-orang Cina. Dan siapa yang dikorbankan? Ya rakyat jelata. Ini Pak Said Didu langsung turun ke bawah mengecek. Kita juga akan menyaksikan bagaimana kawan-kawan kita, sahabat kita di Tangerang yang kemudian tanahnya, lahannya harus dipaksa dijual dengan alasan bahwa ini proyek strategis nasional. Ternyata Agung Sedayu gitu ya, yang pemain ini juga bisnis tol itu, katanya dia yang main menurut Bang Said Didu. Tapi kita yakin informasi itu betul. Coba kita lihat videonya ya. PSN sama dengan penggusuran rakyat. Bapak Presiden yang terhormat, setelah Bapak tetapkan PIK, Pantai Indah Kapuk ya PIK itu, sebagai proyek strategis nasional, sekarang PIK lewat tangan-tangannya sudah memagar laut. Memaksa rakyat menjual tanahnya dengan harga sangat murah. Dengan luasan bisa ratusan ribu hektar. Rakyat yang sudah ditekan oleh semua pihak demi PSN PIK. Kita lihat videonya ya. Sawah-sawah perumahan rakyat sudah terusir karena dengan dijadikannya sebagai proyek strategis nasional, maka yang faktanya adalah pemiliknya adalah pengembang Pantai Indah Kapuk. Nah, mereka bisa mengusir rakyat tanda kutip sesuai dengan keinginan mereka. Karena dengan PSN, proyek strategis nasional, maka rakyat tidak berhak lagi mempertahankan haknya. Dan mereka harus rela melepaskan tanahnya dengan harga yang sudah ditetapkan. Tidak ada tawar-menawar. Apabila Anda menolak, maka Anda hanya disuruh ke pengadilan. Tanahnya tetap diambil dan berperkara di pengadilan. Rakyat sekarang mengalami semua seperti ini. Lihat,
nelayan-nelayan sudah tidak bisa menangkap ikan dengan baik, memasang bagan, lihat bambunya nggak bisa lagi dipasang karena laut, pinggir laut sudah dipatok oleh pengembang. Sawah-sawah sudah habis, termasuk salah satu sawah saya juga, tembak saya kena juga. Nah, ini dipaksa oleh penguasa untuk mengusir rakyatnya demi atas nama proyek strategis nasional yang sebenarnya dinikmati oleh pengembang untuk kekayaan mereka. Saya mengetuk hati kepada pejabat, punyalah hati nurani. Mereka tinggal di sini sudah ratusan tahun tinggal di wilayah ini, tapi mereka harus terusir atas nama proyek strategis nasional yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menguntungkan para pengembang merampok negara ini. Wahai para perampok negara, merampoklah kalian, tapi janganlah menyiksa rakyat. Tapi saya harap berhentilah merampok, dosa kalian terlalu besar. Terima kasih. Saya menggugah kepada pengambil kebijakan, tinjau kembali proyek strategis nasional karena Pantai Indah Kapuk, karena faktanya hanya digunakan untuk menggusur rakyat untuk kepentingan para pengembang. Terima kasih. Mohon maaf, saya marah karena saya melihat sudah tidak ada lagi negara melindungi rakyatnya. Dia adalah melindungi para konglomerat. Terima kasih. Kalau saya bilang wahai Jokowi, saya kira udah nggak dengar lagi ya. Kita coba aja. Wahai Prabowo, Anda yang berkali-kali bilang akan demo tenggelam bersama rakyat, ini saatnya Anda membuktikan. Bela warga Tangerang yang kemudian tanahnya mau dicaplok dengan harga tanpa ada negosiasi. Dengan alasan proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional itu logikanya untuk mensejahterakan rakyat. Bukan untuk mensejahterakan oligarki atau pengusaha kelas kakap. Ini kebolak-balik cara berpikirnya. Maka kita tunggu. Prabowo harusnya bicara ini. Ya, karena Anda juga sudah ada di pemerintahan hari ini. Kami yang di Samboja sepertinya tinggal menunggu waktu ini, Puang. Menunggu waktu untuk digusur, dibayar sekehendaknya. Kalau tidak mau, gugat ke pengadilan, tapi tanahnya tetap dikuasai. Apa-apaan? Pengadilan MK saja sudah kita bisa tebak jauh-jauh hari. Yang begini apalagi gitu. Mengerikan sekali ini. Ini pidato Prabowo soal prediksi Indonesia bubar tahun 2030. 6 tahun lagi ini. Jangan-jangan terbukti kalau tidak segera dibereskan. Khawatir saja kemudian misalkan Tangerang menjadi seperti Singapura yang jauh lebih banyak masyarakat pendatang. Masyarakat aslinya tergusur. Kesejahteraan untuk rakyat tidak ada. Nah, seharusnya PSN itu berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini malah menzalimi rakyat. Lagian apa hubungannya PIK dengan kepentingan anak bangsa ini sehingga dijadikan PSN? PIK, Pantai Indah Kapuk, kita tahu itu juga, mohon maaf, bukan pribumi kebanyakan di sana ya. Teruslah bodoh, jangan pintar, Tereli. Oh, ini sih novel ya, tapi cocok sekali barang ini ya dengan kondisi kita hari ini. Seolah-olah penguasa bilang kepada rakyatnya, wahai rakyatku, teruslah bodoh, jangan pintar. Sehingga ada mudah kami sogok. Seperti kesaksian testimonial dari Johnson Tinuan tadi ya. Bahwa 90% anggota dewan yang terpilih hari ini itu hasil menyuap rakyat. Bagaimana kita bisa berharap Indonesia ini maju? Ya, katanya koalisi Indonesia maju. Buana, sebelah mana majunya? Izin Pak, kalau Bapak sempat main ke wilayah Pantura, Tangerang, tepatnya di Kecamatan Teluk Naga dan Kosambi, di situ terlihat sekali pembangunan PIK 2 sudah ada beberapa desa yang bakalan tidak ada lagi. Iya, kalau kesepakatannya berdasarkan win-win situation, ini kan tidak. Harga ditetapkan sendiri. Sepertinya PSN PIK akan dijadikan kota metropolitan kedua yang ada di pinggir Jakarta karena posisinya pas mengarah ke laut untuk bisa dijadikan objek wisata sekalian fasilitas mewah. Punya orang kaya di PIK. Nantinya di pinggir laut berjejer perahu but orang-orang kaya. Mungkin akan ada macaunya juga, tempat judi besar. Nauzubillahi min dzalik. Itulah alasan menyingkirkan Anies. Mereka leluasa bergerak. Luar biasa ya. Masya Allah.
Pak Prabowo bisakah membantu rakyat kecil perihal ini? Jangan sampai rakyat jadi korban demi PSN. Bicara Pak Prabowo ya, kalau Anda memang betul-betul menunjukkan keikhlasanmu untuk berjuang bagi bangsa dan negara. Dan ketika kita melihat ini sungguh sebetulnya sangat mengerikan sekali ya. Penggusuran rakyat yang terjadi. Ini bagaimana kalau misalkan situasi hari ini semakin parah. Ini saya ada beberapa catatan ini baik dari Pak Said Didu maupun dari kawan saya yang juga mengingatkan saya perihal hal ini. Jadi kita coba bahas juga ya. Cara menggusur rakyat di calon lokasi PSN PIK ini. Satu, tidak boleh ada jual beli tanah kecuali ke PT. PT itu tadi ya, Agung Sedayu itu katanya. Kemudian tidak boleh ada IMB, hanya boleh jual ke PT dengan sangat murah. Jika tidak mau jual, dikepung dengan pagar, digali, ditimbun atau saluran airnya diputus. Diintimidasi oleh preman. Nah ini video tadi ini yang Pak Said Didu tuh beredar di banyak grup WhatsApp ya, bahwa yang nama PSN itu ternyata punya oligarki atau swasta. Yang kalau sudah jadi PSN, rakyat tak bisa apa-apa. Rakyat terusir dari tanahnya sendiri. Semoga masih ada beberapa penguasa yang masih punya nurani. Dan dalam prakteknya seperti PSN ini, proyek strategis nasional adalah bentuk legalisasi cara premanisme untuk mengusur rakyat lewat penguasa, aparat, dan preman. Untuk kepentingan siapa? Ya siapa lagi kalau bukan orang-orang besar yang lo lagi.